Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan manisnya keimanan, untuk bisa hadir sebagai seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dan tambahannya adalah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan bergerak menuju tempat yang tepat, menuju majelis terbaik yang ada di muka bumi, tempat ternyaman bagi orang yang beriman, yaitu rumah Allah. Dan itu harus kita syukuri, wajib kita syukuri bahwa bergeraknya kita ke rumah Allah itu bagian dari nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa datangnya ke masjid itu hanya soal pergerakan iman, tapi itu semua murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena buktinya begitu banyak orang-orang yang beriman namun tidak mendapatkan kenikmatan bergerak ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang yang tidak di masjid tidak beriman kan? Sehingga nikmat tambahan adalah ketika keimanan kita disokong kuat oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat-tempat yang tepat. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, nikmat kita ditambahkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan dibuat bergeraknya kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini bisa berlanjut, nikmat-nikmat seperti ini bisa Allah istiqomahkan sampai benar-benar kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ikhwan yang bapak-bapak boleh agak majuan enggak Bapak biar saya bisa melihat. Nah, yang akhwat boleh majuan juga karena nanti teman-teman yang di belakang kasihan nggak bisa masuk. Boleh maju ke tempat saf-saf yang kosong, silahkan. Ini ke depan nggak apa-apa, kameranya jangan ditabrak juga nggak apa-apa. Majuan, karena kemungkinan teman-teman kita merapat nanti menjelang maghrib, supaya ada tempat, ada space buat mereka insya Allah. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Baik teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu kembali. Mungkin ini bukan kali pertamanya saya ke tempat ini, tapi yang pasti jadwalnya selalu setahun sekali saya ke sini. Sehingga setiap setahun saya melihat update bagaimana Masjid Kotak, Masjid Siti Aisyah dari tahun ke tahun. Dan itu adalah kenikmatan yang bisa Anda rasakan, ya, melihat bagaimana perkembangan teman-teman di Surakarta, di Solo ini. Berikut juga dakwahnya, berikut juga metode-metode dakwahnya yang luar biasa. Saya sekali datang ke Jawa Tengah, terutama ke Solo dan Yogyakarta, itu bukan hanya sekalian ngisi saja, namun juga saya banyak belajar tentunya bagaimana pergerakan dakwah di dua kota besar ini. Jadi saya melihat bagaimana teman-teman aktivis-aktivis dakwah, para imam, para qori dengan bidangnya masing-masing di daerah-daerah yang saya datangi. Gitu kurang lebih. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa kembali lagi ke tempat ini. Setelah tahun lalu mungkin tidak sempat untuk hadir ke tempat ini, alhamdulillah Allah kembalikan. Teman-teman sekalian, insyaallah sore hari ini sambil menjelang maghrib kita akan ngobrol, kita akan diskusi ilmiah tentang tema kita. Apa tema kita hari ini? Apa temanya? Ada orang yang datang kajian, dia masih nggak tahu sebenarnya kajiannya bahas apa.
Ada juga orang datang kajian, dia udah siap, temanya bahasa ini. Makanya saya ingin memastikan nih, tema kita hari ini apa? Sambil lihat poster, tinggal baca ya kan. Habis gelap, terbitlah terang. Ini kata-kata terkenal. Habis gelap, terbitlah terang. Dan selalu dinisbatkan kepada seorang tokoh perempuan, yaitu R.A. Kartini. Entah, wallahu alam apakah itu betul perkataan beliau, atau itu slogan beliau atau tidak. Yang pasti, perkataan itu dinisbatkan kepada beliau. Tapi bukan itu yang kita bahas, bukan sejarah itu yang kita bahas. Yang akan kita bahas tentang habis gelap terbitlah terang. Berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi di awal saya bilang memuliakan seseorang dengan cara digerakkan keimanannya menuju tempat-tempat yang tepat. Saya udah bilang itu di awal bahwa di antara tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah membawa hamba ke tempat yang tepat. Sehingga beradanya kita di tempat yang tepat itu adalah bukti tanda sayangnya Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala pilihkan kita duduk di majelis ilmu, itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat kita. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan dia dalam urusan ilmu agama. Ini menandakan bahwasanya setiap orang yang digerakkan kakinya, hatinya, matanya, telinganya oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, maka orang tersebut Allah inginkan kebaikan. Nah, kita semua yang mudah-mudahan duduk di majelis ilmu ini, Allah inginkan kebaikan buat kita. Maka jangan sampai kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini kita sia-siakan. Jadi kalau sudah datang di majelis ilmu, tugas berikutnya adalah ambil, bawa pulang, amalkan. Sebagaimana gambaran tentang Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk menyampaikan pesan wahyu kepada beliau. Begitu sudah dipanggil, sudah berada di tempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, aku sudah memilih kamu, maka berikutnya sekarang kamu dengarkan apa yang akan disampaikan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita duduk di tempat ini di majelis ilmu, maka tugas kita berikutnya adalah fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang akan disampaikan. Maka dengarkan apa yang akan dibahas, bawa pulang yang bermanfaat, dan amalkan apa yang bisa kita amalkan. Itu esensi dari majelis ilmu. Jangan sampai majelis ilmu itu dikotori dengan tujuan-tujuan yang lain. Sebagaimana di antara kita yang mungkin banyak, sebagian dari kita, generasi kita itu mengira bahwasanya datang ke majelis ilmu itu sekarang hanya soal tren. Kajian-kajian yang trending. Dia datang ke kajian itu cuma ngincer FYP. Dia cuma cari itu saja. Dia pengen trending, dia bikin story biar viral. Ini berarti menyimpang dan keluar dari kesucian ilmu itu sendiri. Padahal esensi dari majelis ilmu adalah menghilangkan kegelapan di dalam kehidupan seorang manusia agar ia bisa hidup di dalam kehidupan yang terang berderang. Lihat. Adanya majelis ilmu, adanya ilmu itu esensi ilmu adalah membuat kehidupan seorang manusia itu dari yang tadinya gelap dia tidak tahu harus berbuat apa menjadi terang berderang dan dia bisa melakukan apa yang saat itu ingin ia lakukan dengan benar. Seperti orang misalnya dia tidak tahu jalan, saya misalnya tadi saya tidak tahu lokasi Masjid Siti Aisyah. Itu masih gelap di pandangan saya. Saya harus kemana, jalannya kemana, ya. Saya nggak tahu harus lewat mana. Itu berarti gelap. Dan ketika dikabarin tempatnya di sini, ada ilmunya, maka jelas bagi saya bisa jalan ke sana. Estimasi waktu sekian, dan saya harus jalan ke sini, jelas. Sehingga tadinya gelap, dan ketika sudah ada ilmunya, kita jadi tahu harus kemana dan tahu harus berbuat apa. Maka kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita itu seharusnya kita buat terang berderang dengan terus memperbanyak ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah tebarkan di muka bumi ini. Maka teman-teman sekalian, dari sini kita sudah mulai tahu apa yang sebenarnya akan kita bahas. Sebenarnya clue-nya baru kita kasih tahu satu, yaitu tentang ilmu yang menjadi lentera di dalam kehidupan manusia. Ilmu yang menjadi lentera
bagi kehidupan manusia. Hanya saja kadangkala ilmu itu cahaya, cuma suka jadi salah bila di tangan orang yang salah. Sampai-sampai Nabi SAW juga gambarkan tentang orang yang berilmu namun dia salah menggunakan keilmuannya, atau orang yang pengen kebaikan dari jalur ilmu namun dia salah mempraktekannya. Seperti apa? Perumpamaan seseorang yang berilmu namun tidak ingin mengamalkan ilmunya, itu seperti lilin yang menerangi manusia namun ia membakar dirinya sendiri. Lihat bagaimana lilin itu fungsinya sebenarnya jelas, dia untuk menerangi kegelapan. Namun kalau berada di tangan yang salah, dia bisa membakar dirinya sendiri. Maka kita tidak boleh menjadi seperti lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Kita juga tidak boleh menjadi seperti kenek, yang mana orang-orang sampai ke tujuannya, dia masih di situ-situ aja. Ini saya ngomong juga buat teman-teman panitia, teman-teman remaja masjid di sini. Jangan cuma mengadakan saja kajian, tapi pas jadwalnya kajian nggak kajian. Ya. Jadi jangan sampai ngadain kajian, teman-teman yang lain dapat pelajaran dari kajian, dia masih sibuk saja ngurusin urusan-urusan yang sebenarnya bisa ditunda nanti setelah kajian. Itu penting. Kita ngajakin orang, ayo ngaji, tapi dia sendiri tidak ngaji. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu itu mengajak orang kepada kebaikan sedangkan kamu melupakan kamu sendiri? Sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri dan kamu itu membaca kitab, tidaklah kalian berfikir? Afala ta'qilun? Apakah kalian itu tidak berfikir? Maka teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwa kehidupan kita itu awalnya gelap dan Allah Subhanahu wa taala buat kita itu terang dengan adanya pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan itu melalui akal yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Maka kejahiliahan seseorang tidak akan selesai sampai ia mau mengisi hidupnya dengan pengetahuan. Catat poin ini. Kejahiliahan itu bukan masa, bukan zaman. Kejahiliahan itu adalah masa di mana kita itu tidak mau melek soal ilmu pengetahuan. Jadi orang akan tetap di masa jahiliyah meskipun dia tidak sezaman sama Abu Jahal. Kita akan tetap ada di masa jahiliyah meskipun kita tidak sezaman dengan Abu Lahab. Tapi kita tetap di masa jahiliyah sebab kita buta akan ilmu pengetahuan. Orang lain sudah belajar, kita masih gitu-gitu aja. Kadang-kala mohon maaf, banyak orang tua yang melek soal pengetahuan sehingga dia lepas dari masa jahiliyahnya dengan sangat cepat, dan tidak sedikit anak-anak muda yang buta soal pengetahuan sehingga dia masih jahiliyah padahal sudah ada di masa modern. Artinya jangan sampai kita itu masih ada di masa gelap padahal orang lain udah punya lampu gitu. Listrik udah di mana-mana, internet udah mulai 5G, tapi kita masih gelap-gelap juga. Ini bermasalah. Makanya kita isi dengan pengetahuan. Saya tidak bilang ilmu agama saja kan. Saya bilang pengetahuan. Semua pengetahuan itu lentera buat kehidupan manusia. Jangan menganggap bahwasanya yang dimaksud adalah berarti belajar ilmu agama. Kalau itu urusan lain. Yang saya bicarakan adalah pengetahuan. Teruslah belajar sebab kita baru bisa berjalan dengan benar sampai betul-betul apa yang kita lakukan sesuai dengan kaidahnya. Nah, teman-teman, soal ilmu itu selalu disifati dengan cahaya. Di mana kita tahu para ulama itu memberikan kita nasihat-nasihat tentang jagalah cahaya di dalam diri kita dan jangan padamkan cahaya-cahaya itu dengan kemaksiatan. Contoh misalnya nasihatnya Imam Malik kepada Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang, beliau bilang gini, wahai Syafi'i, sesungguhnya engkau ini memiliki wawasan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa. Lalu beliau ngasih tahu, fa innal ilma nurun yaqdhifuhu fil qalbi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala taruh di hati kita. Allah letakkan cahaya itu di hati kita. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur. Dan kemaksiatanlah yang memadamkan cahaya yang ada di dalam hati kita itu. Sehingga hati kita itu gelap ketika dimasuki ilmu jadi bercahaya. Hati kita itu gelap ketika dimasuki ilmu terang.
Dan ketika kita bermaksiat, yang terang itu redup dan kembali gelap. Sehingga yang meredupkan cahaya ilmu adalah maksiat. Yang meredupkan cahaya ilmu adalah kemaksiatan. Semakin banyak dosa, maka semakin gelap cahayanya. Semakin banyak kemaksiatan yang kita lakukan, maka semakin gelap diri kita. Saya akan bahas nih ya. Jadi beberapa aspek kegelapan itu bukan cuma gelap di hati, tapi nampaknya kegelapan dalam diri kita secara keseluruhan. Ada nasihat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bilang gini, "Innalil hasanati dhiya'an fil wajhi, wa nuran fil qalbi, wa sa'atan fil rizqi, wa quwwatan fil badani, wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Kata Ibnu Abbas gini, sesungguhnya kebaikan itu berdampak cahaya pada wajah kita. Kebaikan, amal saleh itu memberikan dampak cahaya pada wajah kita. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya pada hati kita. Lihat, yang bercahaya bukan cuma hati, tapi juga wajahnya bercahaya. Terus juga wasa'atan fil rizqi, kelapangan pada rezeki. Berarti lihat, mempengaruhi sekali. Bagaimana kebaikan seseorang, pengetahuan seseorang itu berpengaruh pada kelapangan rezekinya. Wa quwwatan fil badani, kekuatan pada badannya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan rasa cinta di hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Lihat dampak positif kebaikan pada diri kita. Satu, cahaya pada wajah. Capek-capek skincare, ternyata yang rusak itu akal kita. Jangan sampai wajah glow up, tapi dosa grow up. Nyambung ya? Kuat yang kayak gini nyampe ya? Jangan sampai wajah kita glow up, tapi dosa kita grow up. Ini bermasalah. Kita ini sibuk skincarean, padahal sebenarnya yang kita perlukan adalah iman care, heart care. Tapi kita selalu sibuk sama skincare-nya. Pengen wajahnya bening, tapi dosanya masih jalan, mustahil. Karena yang menggelapkan wajahnya adalah dosanya sendiri. Pengen terlihat menarik di hadapan orang lain, terus dia buat tampilannya itu semenarik mungkin, tetap jelek di pandangan orang lain, hanya karena ternyata yang harus diperbaiki adalah keilmuannya, hatinya. Artinya kita jangan sampai kita itu berpikir bahwa yang harus kita perhatikan itu hanya soal fisiknya. Tapi ada satu sisi yang lebih penting dari itu, yaitu tadi yang kita sebut sebagai cahaya, yaitu ilmu. Dengan ilmu itu wajah kita bersinar. Terus hati kita juga bercahaya. Rezeki kita lancar. Rezeki kita lancar. Terus juga fisik kita kuat. Ini saya kasih contoh Ramadan. Yang membuat kita berdiri tegak sholat tarawih meskipun imamnya baca panjang, itu bukan usia. Tapi karena kita tahu kita berdiri dapat pahala. Ilmu. Jadi yang membuat sholat kita itu kuat, betah, tahan panjang, itu bukan karena usia kita yang masih muda, tapi karena kita tahu esensi berdiri panjang kita itu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya kita nggak dikasih tahu kalau man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, enggak ada yang mau tarawih. Karena dia tahu esensinya, dia tahu urgensinya. Maka dia kuat berdiri panjang. Sehingga kekuatan fisik itu diikuti dengan adanya kekuatan batinnya. Nah, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, yaitu rasa cinta pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang semakin berilmu, itu semakin banyak orang-orang yang mau mendekatinya. Banyak dihargai oleh orang lain. Orang berilmu itu dihargai oleh sekitarnya. Sebab apa? Keilmuannya, kebaikannya membuat orang-orang lain itu akhirnya peduli sama dia. Maka orang ketika sudah berilmu, ketika sudah banyak pengaruh kebaikannya, pasti banyak orang yang suka sama dia. Kalau ditanya banyak orang yang gak suka, tentu lebih banyak yang suka daripada yang gak sukanya. Ada seorang ustadz misalnya, banyak yang gak suka, tapi tentu jamaahnya jauh lebih banyak. Kalau dia memang betul-betul menyampaikan ilmu dan menyampaikan kebaikan kepada umat ini. Itu diantara dampak positifnya. Sekarang dampak negatifnya, masih perkataan Ibnu Abbas juga. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qabri wal qalbi wa wahnan fil badani
wa naqsan fir rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Adapun lawannya, kalau orang memperkeruh dirinya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, maka dampaknya adalah wajahnya menghitam. Wajahnya gelap. Hati dan kuburannya pun gelap. Fisiknya pun lemah. Rezekinya sulit. Dan orang-orang juga benci dekat dia. Jadi kemaksiatan itu dampaknya seluar biasa itu. Gara-gara dosa yang kita lakukan, dampaknya itu bisa menggelapkan wajah, menggelapkan hati dan kuburan, melemahkan fisik, mempersempit rezeki, dan juga membuat orang-orang itu jadi benci kepada kita. Jamaah, kadangkala yang membuat kita tidak kuat beribadah itu adalah dosa kita sendiri. Yang membuat kita berat datang ke kajian itu sebenarnya bukan majelisnya yang berat buat kita, bukan. Pembahasannya terlalu berat, bukan. Dosa kita yang membuat kita berat melangkah. Yang membuat kita berat untuk tarawih panjang, itu bukan karena imamnya baca surat panjang, bukan. Tapi karena kita ini udah banyak dosa. Coba pernah bayangin gak? Kita itu bawa karung 80 kg. Pernah ngangkat 80 kilo gak? Ya beras 5 liter aja jalannya miring gitu. Ngangkat beras 5 kilo aja jalannya miring misalnya. Bayangkan kita bawa beban 80 km di punggung kita. Terus kita sholat. Kira-kira bisa bertahan berapa lama sholat kita? 80 kilo di punggung kita, terus kita melakukan sholat. Masih kita pengen cepat-cepat selesai. Berat rasanya. Pengen cepat-cepat ambruk. Itu gambaran kita bawa dosa selama ini di punggung kita. Dan kita sholat. Kita bawa dosa di punggung kita, dan kita tilawah Quran. Capek. Itu karena dosa kita adalah beban dalam hidup kita. Maka yang membuat seseorang itu kembali kepada jahiliyahnya atau kembali kepada kegelapannya adalah kemaksiatannya sendiri. Jadi kita itu sudah Allah angkat, habis gelap terbitlah terang dengan adanya ilmu. Lalu kita kembali lagi ke masa kegelapan sebab kita menjauhi ilmu itu sendiri. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Jamaah, anak nitip pesan, cari majelis yang di dalam itu dibahas ilmu secara ilmiah. Dalil Al-Quran, dalil hadis, nasihat para ulama. Jangan cari majelis yang isinya tawa-tiwi. Ustadz itu bukan komika, bukan stand up comedian. Jangan jadikan standar lucu itu ada pada diri ustadz. Akhirnya ustadz melucu semua. Bukan bakatnya dia melucu. Jadi jangan paksa orang-orang itu dakwah harus lucu. Dakwah itu harus serius, belajar. Kita ini kerja dari Senin sampai Jumat, bahkan dari Senin sampai Sabtu, giliran disuruh ngaji di hari Minggu, capek bilangnya. Kerja, udah cukup waktunya. Kapan belajarnya? Kadang kajian di hari Minggu saja kita malas. Dengan alasan Minggu itu waktunya libur, waktunya jalan-jalan. Terus kapan ngajinya? Kapan belajarnya? Begitu nyampe belajar di pengajian, isi ilmunya nggak ada. Udah ngaji seminggu sekali, datang ke kajian nggak ada ilmunya, kan sayang. Maka tolonglah hal-hal seperti ini kita harus benar-benar melek soal keilmiahan. Jangan sampai kita itu selalu mengira bahwa majelis ilmu itu harus yang enjoy, harus yang senang. Enggak, serius. Dulu majelis para sahabat, para tabi'in itu nggak ada yang ketawa. Dan gambarannya di majelis para sahabat Nabi, para tabi'in itu, kalau ada burung di atas kepalanya, itu burung nggak terbang. Saking khusyuknya seseorang sedang di majelis ilmu. Nggak ada ngakak-ngakak tuh nggak ada. Ketawa-ketawa di majelis ilmu itu nggak ada sebenarnya hukum asalnya. Makanya jangan sampai berekspektasi bahwa majelis ilmu itu harus begini dan begini dengan standarnya orang-orang kita. Keliru. Kalau mau keberkahannya sama seperti para ulama dahulu, ngaji yang benar. Kalau dulu di majelisnya Imam Malik misalnya, di majelis-majelis para ulama itu, kalau ada yang ngobrol sama yang kanan dikit aja, langsung diusir dari majelisnya. Sekarang, siapa yang mau diusir? Jamaahnya nggak ada. Siapa yang mau diusir? Orang jamaahnya nggak ada. Beda nilai ilmunya, beda esensi majelis ilmunya. Makanya nggak heran ketika disebut lagi jahiliyah kedua. Karena memang kita ini kembali lagi ke kegelapan. Padahal Allah sudah membuat hidayah itu kembali ke dalam kehidupan kita dengan sangat baiknya. Maka teman-teman sekalian, tentunya poin pertama yang saya sampaikan adalah cahaya itu bernama ilmu. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu.
Dan yang bisa meredupkan itu semua adalah dosa kita. Sebagaimana nasihatnya Imam Waqi', gurunya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sangat terkenal itu. Beliau bilang apa? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau memberikan aku nasihat untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan mungkin betah di hati para pemaksiat. Jadi dosa itu yang membuat ilmu itu nggak betah di dalam diri kita. Dosa itu yang membuat segala kebaikan tidak bertahan lama di dalam diri kita. Pak, rezeki kita itu terkadang seret, susah, itu sebab dosa kita sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal abda la yuhramu minar rizqi bidzanbi yusibuhu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu terhalang dari rezeki atas dosa yang ia lakukan. Jadi kita bisa terhalang dari rezeki yang Allah sudah siapkan, itu sebab dosa kita sendiri. Maka dalam hal ini yang bisa meredupkan keilmuan adalah kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan. Al-Imam Syafi'i ngomong kayak gini tentang buruknya hafalan itu karena tidak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap. Tidak sengaja. Kalau zaman sekarang, paha dan dada ayam lebih mahal daripada paha dan dada manusia. Semua terlihat. Bagaimana kita bisa menjaga keilmuan, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa itu sendiri. Ada kejadian jamaah. Jadi saya ngisi kajian di Jakarta Pusat. Rutin membahas tentang kiat-kiat terlepas diri dari dosa. Tiba-tiba pas sesi tanya jawab, ada kakek-kakek bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana tipsnya untuk menundukkan pandangan di zaman sekarang ini?" Antum tahu kakek-kakek itu usianya berapa? Beliau usianya 90 tahun. Usianya 90 tahun, duduk di majelis ilmu, dan pertanyaan beliau adalah bagaimana caranya menundukkan pandangan di zaman ini. Kakek-kakek Pak, masih juga bertanya bagaimana caranya menundukkan pandangan. Antum yang 20 tahunan sih harus banyak belajar sama kakek ini. Bagaimana caranya Ustaz? Karena ketika saya nunduk, saya ngelihat di bawah aurat juga. Ke atas lebih parah lagi auratnya Ustaz. Apakah saya harus jalan sambil meram? Itu pertanyaannya. Apakah saya jalan harus merem ke bawah kena, ke atas kena? Gimana? Aurat semua Ustaz. Bagaimana cara menundukkan pandangannya? Kalaulah kakek itu bertanya seperti itu tentang susahnya menundukkan pandangan di zaman ini, harusnya ustadznya juga lebih susah menundukkan pandangannya di zaman sekarang. Susah, bagaimana cara menjawabnya demikian? Orang Masya Allah sekarang ghaddul basar, menundukkan pandangan semua. Tapi apa yang dia lihat? Sambil scroll itu. Nunduk-nunduk, tapi di sini semua. Yang kayak ulet banyak banget sekarang Masya Allah sosial media itu. Allah, goyang sana, goyang sini, buka sana, buka sini, mudah diakses. Tinggal nunduk semuanya kelar. Saya sih orangnya taat ya, menundukkan pandangan. Betul, tapi di sini. Dia nunduk tapi ngecek. Ini berbahaya. Susah bagi kita. Maka yang satu-satunya rem terbaik seseorang untuk menjaga kualitas keimanannya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya rem di zaman ini adalah takwa. Kalau bukan karena takwa, mungkin kita juga akan sangat-sangat jauh dari jalan keimanan dan justru akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Poinnya sebenarnya bukan sampai di situ aja teman-teman. Saya bakal bahas poin yang kedua tentang cahaya yang kedua, dan ini adalah sumber cahaya kehidupan manusia, yaitu Al-Quranul Karim. Yang pertama, muqaddimahnya adalah ilmu, dan sumber ilmu, sumber cahaya utama kehidupan manusia adalah Al-Quranul Karim. Itulah mengapa kejahiliyahan Arab menjadi terang berderang dengan turunnya seorang Rasul yang membawa risalah dengan wahyu terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya Nabi SAW itu datang, diutus untuk mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Beda antara mengislamkan Arab dengan mengarabkan Islam. Jadi datangnya Rasulullah SAW membawa risalah untuk mengislamkan Jazirah Arab dengan wahyu yang terbaik, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat An-Nisa ayat 174, "Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina
wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bukti yang jelas dari Tuhan kalian, burhan. Jadi kalau selama ini hanya teori saja, buktinya sudah ada, burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan cahaya yang jelas kepada kalian. Cahaya jelas itu bernama Al-Quran. Makanya Al-Quran juga disebut sebagai nur, cahaya. Al-Quran itu cahaya. Di surat lain misalnya Allah SWT bilang di surat At-Taghabun ayat 8. Catat dalil-dalilnya supaya antum jangan hanya mendengar yang disampaikan saja, tapi juga tahu dalilnya. Surat At-Taghabun ayat 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Kata Allah SWT. Berimanlah kalian kepada Allah, Rasulnya, dan cahaya yang telah kami turunkan. Maksudnya adalah berimanlah kepada Al-Quran. Al-Quran itu disifati dengan An-Nur alladzi anzalna. Jadi cahaya yang Allah turunkan namanya Al-Quran. Surat lain, surat Al-Maidah ayat 15-16. Ini puncak pembahasannya. 15-16. Allah SWT berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Allah SWT bilang, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya dan kitab yang jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang dengan cahaya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kalian menuju jalan keselamatan. Jadi Al-Quran itu membawa kita dari kegelapan menuju jalan keselamatan. Itu yang pertama. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju jalan cahaya yang terang. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kalian menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi Al-Quran turun dengan 3 tujuan. Yang pertama, sebagai sumber kedamaian dan keselamatan. Sebagai sumber kedamaian dan keselamatan. Pak, satu-satunya dakwah yang tidak ada ikhtilafnya adalah dakwah Quran. Bahas fikih itu bisa berantem orang. Bahas akidah bahkan bisa berantem. Tapi kalau bahas Quran, damai. Karena semua sama Qurannya. Dan semuanya berada pada pemahaman yang sama tentang Al-Quranul Karim. Makanya Quran itu datang sebagai subulas salam. Sebab kedamaian dan keselamatan. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai cahaya yang menerangi kegelapan kita. Cahaya yang menerangi kegelapan kita. Dan kegelapan teman-teman sekalian, kegelapan seorang manusia itu ada 3. Kebodohan, kesyirikan, kemaksiatan. Jadi kebodohan manusia itu ada 3. Apa tadi? Kebodohan, kegelapan seseorang itu ada 3. Yang pertama, kebodohan, kesyirikan, kemaksiatan. Jadi ketika Allah sebutkan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, Allah keluarkan kita dari kebodohan, Allah keluarkan kita dari kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita juga dari kemaksiatan. Itu Al-Qur'anul Karim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yahdihim wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari segala bentuk kegelapan. Zulumat itu jamak. Jamak dari zulmah, kegelapan. Zulumat, banyaknya kegelapan. Ilan nur, dan nur itu satu cahaya. Jadi dari sekian banyaknya kegelapan ditujukan kepada satu cahaya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Biiznihi, atas izin Allah Subhanahu wa taala, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala membawa dia kepada jalan yang lurus. Berarti fungsi yang ketiga turunnya Al-Qur'an adalah membawa kita ke jalan yang lurus. Dan definisi jalan lurus maksudnya jalan yang paling benar. Makanya Allah bilang, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Inilah Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kalian kepada jalan yang paling lurus, paling benar. Aqwam itu ismu tafdil. Ismu tafdil itu berarti maknanya kalau tidak lebih baik atau paling baik. Tapi di ayat ini maknanya pasti paling baik sebab tidak ada bandingannya.
Karena di sini disebutnya aqwam, tapi tidak disebut aqwam min apa? Ana ajmalu minka, ana akbaru minka, Muhammad akbar min Zaid, Muhammad lebih besar daripada Zaid. Ada perbandingannya. Tapi Quran aqwam, tidak ada bandingannya. Bukan lebih lurus dari apa, tapi paling lurus, paling benar. Jadi kalau orang pengen betul-betul berada pada jalan yang paling benar, dia harus berada pada track jalannya Al-Quranul Karim. Itu yang harus kita luruskan. Maka dari sini kita tahu bahwa tema kita habis gelap terbitlah terang adalah kegelapan kita itu baru bisa hilang dengan adanya terang benderang kalau kita tidak jauh dari ilmu dan Al-Quran. Kalau kita tidak jauh dari ilmu dan Al-Quran. Makanya Allah SWT berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung orang-orang yang beriman dan Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Adapun orang-orang kafir yang mana mereka itu menuhankan taghut selain Allah Subhanahu wa taala, Allah buat mereka keluar dari cahaya ke kegelapan-kegelapan. Berarti yang benar satu, yang salah banyak. Hidayah itu satu, kesesatan itu banyak. Karena kesesatan itu digambarkan dengan zulumat, kegelapan-kegelapan. Adapun hidayah selalu disebut an-nur, satu cahaya. Makanya kalau kita lihat tafsir, saya akan bahas dua tafsir besar. Yang pertama, tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan. Beliau bilang gini, kata az-zulumat itu maknanya kekufuran. Ja'ala az-zulumatu lil kufri masalan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata zulumat, kegelapan, sebagai perumpamaan untuk kekufuran. Kenapa? Li'anna az-zulumat hajibatun lil absar an idrakil asya wa itsbatiha. Karena kegelapan itu menutup seseorang dari pandangan kebenaran. Makanya kenapa kekufuran disebut kegelapan? Sebab kekufuran membuat orang buta dari kebenaran, buta dari kebaikan. Wa kadzalikal kufru hajibu absaril qulubi an idraki haqaiqil iman wal ilmu bi sihhatihi wa sihhati asbabihi. Begitu juga kekufuran, karena dia bisa menutup kita dari pandangan kebenaran. Kalau kata Ibnu Katsir gini, ayat ini menjelaskan tentang bahwa cahaya itu satu, kegelapan itu banyak. Li'annal haqqa wahidun wal kufra ajnasun katsirah wa kulluha batilah. Cahaya itu satu, adapun kegelapan itu banyak dan semuanya batil. Sebagaimana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Lihat. Jadi Allah bilang yang pertama sirati, dan sirati itu tunggal. Inilah jalanku satu-satunya yang lurus. Maka janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan as-subul. Jalan-jalan. Berarti yang lurus itu satu jalan, yang sesat jalannya banyak. Makanya Allah SWT mengatakan fatafarraqu bikum an sabilih. Jalan-jalan yang banyak itu akan membuat kalian itu jadi menyimpang dari jalan yang lurus ini. Ini berarti jelas Allah SWT mengarahkan kita bahwa satu-satunya jalan yang selamat itu adalah jalan yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di ayat-ayat yang tadi kita bahas. Yaitu jangan pernah jauh-jauh dari ilmu dan Al-Qur'an. Maka itu tujuan dari adanya pembahasan habis gelap terbitlah terang, yaitu habislah kegelapan di dalam diri kita apabila kita menerangi diri kita dengan ilmu dan Al-Qur'an. Dan turunnya Al-Quran itu menjadi lentera bagi kehidupan manusia yang tadinya dibodohi oleh segala kesesatan, baik dari sisi kesyirikan maupun kemaksiatannya. Bagaimana jahiliyah dahulu yang setiap anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Turunnya Al-Quran, turunnya Islam memberikan cahaya, penerangan kepada mereka, mereka tidak lagi melakukan itu. Bagaimana wanita tidak ada harganya di zaman jahiliyah. Bagaimana laki-laki juga bisa diperbudak di zaman jahiliyah. Tapi semua itu hilang dengan turunnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran turun menjadi cahaya bagi seluruh kehidupan manusia. Jadi kehidupan ini awalnya gelap sampai Allah turunkan Al-Quran sebagai cahaya di dalam hidup kita. Maka turunnya Al-Quran itu cahaya buat kehidupan kita. Barakallahu fikum. Pas waktunya. Dan sudah masuk waktu maghrib ya? Sudah belum? Sudah. Masya Allah cepat sekali. Jakarta ini masih pada ngabuburit deh.
belum maghrib ini. Dan di sini sudah mau buka. Alhamdulillah, maka dicukupkan saja kajiannya sampai di sini. Insyaallah nanti pembahasan tentang nuzulul Quran akan kita teruskan di kultum malam hari ini insyaallah. Ana akan membersamai antum di masjid ini sampai nanti kultum tarawih insyaallah taala. Jadi kita akan lanjutkan pembahasan nuzulul Quran kita. Apakah betul Al-Quran turun pada malam ke-17? Dan itu akan kita jawab nanti malam biidznillah taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.